semuanya, kami dari KKNT IPB University, Cilacap Kap 01 akan berbagi informasi mengenai mitigasi bencana. Sebelumnya, fenomena bencana alam sangat erat sekali dengan bangsa Indonesia. Dengan kondisi geografisnya, Indonesia akan sangat sulit untuk lepas dari bencana. Dusun Boga Banjir atau lokasi KKN kami merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap bencana alam, terutama tsunami dan juga banjir rob. Sebelum lanjut lagi nih, apa sih pengertian dari bencana? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga berdampak pada psikologis juga loh teman-teman. Sebelumnya, banjir rob itu sendiri merupakan fenomena saat air laut meluap ke daratan. Jadi, banjir ini akan mengenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut saat pasang tinggi. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana tsunami dan banjir rob itu? Bencana tsunami dan banjir rob itu nggak bisa dicegah loh, karena itu disebabkan oleh faktor alam tanpa campur tangan manusia. Meskipun nggak bisa dicegah dan nggak bisa ditebak kedatangannya, namun kita bisa meminimalisir resiko dengan cara mitigasi struktural dan non-struktural. Apa sih maksudnya? Yuk kita simak. Nah, mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Langkah-langkah mitigasi dapat dilakukan dengan yang pertama, menerbitkan peta wilayah rawan bencana, kemudian memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia satuan pelaksana, dan yang terakhir, mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Nah, baik teman-teman, untuk mitigasi struktural bencana banjir rob bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, membangun tanggul dan pintu air, yang kedua, membangun rumah pompa, yang ketiga, pengembangan kawasan hutan bakau, dan yang keempat, penataan bangunan di sekitar pantai. Sedangkan mitigasi non-struktural bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain yang pertama, melatih diri dan anggota keluarga mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya penanganan banjir, dan yang kedua, penegakan hukum dalam pembangunan fisik di lapangan. Selanjutnya, minimal terdapat 4 langkah yang bisa diupayakan dalam melakukan mitigasi bencana tsunami. Yang pertama, melakukan upaya-upaya perlindungan kepada kehidupan, infrastruktur, dan lingkungan pesisir dengan cara pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system dan pembuatan bangunan pelindung. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat pesisir terhadap kegiatan mitigasi bencana gelombang pasang. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bencana alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Yang ketiga, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dengan cara menyelenggarakan latihan dan simulasi tanggapan terhadap bencana. Kemudian yang keempat, meningkatkan koordinasi dan kapasitas kelembagaan mitigasi bencana. Nah, implementasi dari kebijakan ini yaitu peningkatan peran serta kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak. Sekian informasi dari kami teman-teman, semoga bermanfaat ya. Stay safe, stay healthy, and stay productive. Dadah!